Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuzi Citra Cuaca Elmart atau biasa disapa Fufu Elmart. Saya adalah lulusan kebidanan. Saat ini bersama suami saya dikenal sebagai romantic couple planner yang bergerak di bidang pernikahan dan keluarga, dan juga penulis dari buku-buku bestseller pernikahan, keluarga, dan juga buku anak. KRW itu adalah singkatan dari kecantikan reproduksi wanita, yang merupakan kelas yang saya bikin dari sekitar tahun 2012 ya. Waktu itu kecantikan reproduksi wanita itu awalnya adalah sebuah campaign seminar saya dari satu instansi ke instansi yang lain, dari mulai sekolah ke kampus dan juga ke seminar untuk wanita-wanita dewasa muda, untuk mengenalkan, untuk supaya mereka aware tentang kesehatan reproduksi wanita. Kenapa namanya kecantikan reproduksi wanita? Mungkin supaya lebih ear catching aja kali ya. Jadi karena cantik itu kan identik dengan wanita ya, wanita itu identik dengan cantik, supaya ketika mereka memahami tentang ilmu kecantikan reproduksi wanita yang itu berupa dari mulai kesehatan reproduksi sampai dengan kecantikan dari segi fisik dan juga segi innernya gitu ya, dari di bagian dalamnya juga, sehingga membuat wanita lebih paham dirinya itu, kebutuhan dirinya itu seperti apa, kayak gitu. Jadi di materi kecantikan reproduksi wanita itu, dari mulai di buku, kemudian di seminar gitu, bahkan di kelas, saya tuh memang selalu memperkenalkan tentang basicnya dulu, minimal untuk mengenal bagian organ intim kita seperti apa. Seringkali apalagi sekarang nih, banyak banget wanita yang ngeh banget untuk perawatan kecantikan wajah, skincarean segala macam, tapi ternyata nggak banyak yang tahu gitu ya tentang pentingnya untuk bisa mengetahui dan memahami fungsi dan juga seperti apa sih bentuk dari organ intim masing-masing itu seperti apa. Pengetahuan wanita tentang reproduksinya ini sangat berpengaruh pada berbagai fenomena yang terjadi saat ini di masyarakat. Jadi banyak banget seperti unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak diinginkan, married by accident kayak gitu kan, karena hamil duluan segala macam, pacarannya nggak sehat, karena nggak paham gitu tentang bagaimana kesehatan reproduksinya, bagaimana tubuh dirinya tuh nggak paham kayak gitu. Makanya di materi kecantikan reproduksi wanita itu saya menjelaskan mungkin lebih gamblang dan blak-blakan, karena seringkali materi tentang ini tuh tabu banget, sehingga seorang anak perempuan yang seharusnya ketika dia mulai balik kemudian mendapatkan haid pertamanya, sebenarnya dari situlah dia seharusnya sudah mempunyai akses informasi tentang kesehatan reproduksi wanita itu seperti apa. Dan karena di masyarakat kita ini tabu untuk membahas reproduksi, seks apalagi gitu ya, nah sehingga banyak sekali yang tidak memahami gitu. Kalau ini terus-menerus berlanjut, ketika seorang perempuan menjadi seorang wanita dewasa, kemudian dia menikah, kemudian dia melahirkan gitu ya, kemudian dia hamil melahirkan, di situ banyak banget bisa terjadi banyak kelainan kehamilan, atau misalkan terjadinya trauma ketika melahirkan karena tidak memahami banget tentang bagaimana organ reproduksinya. Ya, untuk sebenarnya penting banget untuk setiap wanita itu memahami tentang kesehatan reproduksinya. Tidak harus dari ikut kelas aja sebenarnya. Mungkin bedanya kalau di kecantikan reproduksi wanita, karena saya adalah seorang muslimah, saya akan menjelaskannya itu dari segi Islamnya juga seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan secara reproduksi dan seks secara umum aja, tapi juga bagaimana seorang muslim gitu ya, seorang muslim itu memahami konsep reproduksi dan seks dalam Islam itu seperti apa, kayak gitu. Jadi nanti insya Allah sampai ke tata cara tentang bagaimana ketika haid misalkan ya, tuh gimana cara menentukan ketika sholat, waktu sholat, kemudian bagaimana mandi junubnya seperti apa, dan berbagai hal yang masih berhubungan dengan reproduksi wanita, kayak seperti masalah tentang haid sampai ke perencanaan kehamilan kayak gitu. Penting banget untuk setiap wanita tahu. Karena apa? Karena kan wanita itu adalah calon ibu yang menentukan kualitas dari generasi yang akan dilahirkan. Dan salah satu indikator kualitas generasi yang akan dilahirkan itu adalah bagaimana wanita merawat aset
aset utama yang dimiliki, yaitu salah satunya organ reproduksi. Dan organ reproduksi itu bukan hanya sekedar bagian di daerah kemaluan atau bagian kelamin saja, tapi juga berikut dengan berbagai metabolisme yang ada di dalam tubuh yang mempengaruhi pada proses reproduksi. Jadi kelas KRW ini tuh terbagi menjadi dua sebenarnya. Ada KRI dan KRS. KRS itu kelas reproduksi untuk single lilah, untuk wanita muslimah yang masih single, dan yang kedua adalah KRI atau kecantikan reproduksi istri, ini khusus untuk yang sudah menikah. Kelasnya itu digabung untuk materi yang kira-kira umum. Jadi tapi tetap untuk grupnya itu dipisahkan karena akan ada materi berbeda yang itu hanya khusus untuk single lilah, dan yang satu lagi adalah khusus untuk istri. Kalau untuk istri itu kan, untuk wanita yang sudah menikah itu perlu memahami sampai ke tentang seks, kemudian dari mulai segala posisinya, terus bagaimana jima dalam Islam, berhubungan intim antara suami istri itu adabnya seperti apa, sampai bagaimana tips untuk merawat cinta dalam pernikahan gitu ya, di bagian jimanya itu gitu ya, supaya istri itu bisa menyenangkan suami kayak gitu. Hal itu kan belum bisa untuk diketahui para single lilah. Nah, sedangkan di single lilah ini tuh nanti fokus untuk bagaimana persiapan pranikah saat nanti punya calon pasangan, apa aja yang perlu dipersiapkan dari segi kesehatan reproduksinya, seperti kayak misalkan untuk tes, atau misalkan sampai ke penjelasan mengenai ciri-ciri dari pasangan kalau misalkan yang ada kelainan seksual. Nah, jadi nanti bisa tahu nih, sekarang kan banyak banget tuh fenomena, ternyata baik di luar sana para muslimah yang tertipu gitu, menikah ternyata suaminya itu adalah kelainan seksual seperti gay segala macam. Nah, itu di kelas yang kecantikan reproduksi single itu saya bahas tentang bagaimana caranya seorang single lilah itu supaya mengetahui dan bisa lebih menyeleksi calon pasangannya. Menikah itu tentu harus melihat juga kualitas dari calon pasangan. Apalagi kan calon pasangan itu adalah yang nanti kelak menjadi ayah dari anak-anak kita gitu, dari anak-anak para wanita tersebut. Sudah mengisi ratusan kali kecantikan reproduksi wanita, dari mulai seminar langsung sampai kelas online kayak gitu, dan itu tuh selalu memberikan respon yang wow sampai jerit-jerit bahkan gitu ya. Kalau misalkan seminar langsung itu, karena memang yang saya perlihatkan itu benar-benar jelas banget, insya Allah masih sesuai syariat, tapi memang tidak lazim gitu, karena saya menjelaskan tentang seperti kayak penyakit menular seksual itu saya beritahukan seperti apa, dan biasanya hal-hal yang saya bahas di kecantikan reproduksi wanita ini tuh belum didapat oleh mereka yang ikut kelasnya, belum sama sekali mereka tahu kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih di kelas kecantikan reproduksi wanita ini tuh ada 10 modul ya. Jadi dimulai dari mengenal tentang organ intim bagian dalam, kemudian bagian luarnya juga seperti apa, kemudian itu mengenal tentang menstruasi dari mulai siklusnya, cara menghitung siklusnya, kemudian mengenal kelainan-kelainan dalam menstruasi, mengatasinya seperti apa, terus kemudian juga ada menjelaskan tentang keputihan, sampai ke penyakit menular seksual itu seperti apa aja yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah terjadinya itu kayak gitu. Kemudian sampai ke perawatan organ intimnya, perawatan organ intim bagian luar, kemudian perawatan organ intim bagian dalamnya juga seperti apa gitu ya, sampai ke penjelasan tentang skincare dan juga body care. Jadi tentang bagaimana cara kita untuk merawat bagian wajah, kemudian juga bagian organ reproduksi, sampai ke seluruh tubuh itu seperti apa kayak gitu. Bahkan saya juga di situ menjelaskan tentang sampai ke bagaimana tipe diet sehat supaya badan itu jauh lebih bugar, dan itu akan mempengaruhi pada bagaimana siklus reproduksi tentunya gitu. Kemudian juga sampai ke penjelasan tentang perencanaan kehamilan, bagaimana tentang
untuk kontrasepsi. Dan kalau misalkan khusus untuk single lila itu ada 2 modul tambahan, itu hanya untuk single lila, itu tentang persiapan fisik dan persiapan psikis untuk berumah tangga. Itu apa saja yang bisa dipersiapkan dari mulai single, masih dari semasa single kayak gitu. Dan untuk yang sudah menikah itu ada cinta dan seks dalam rumah tangga Islam itu seperti apa gitu ya, dari mulai adabnya sampai posisinya seperti apa, sampai ke merencanakan anak yang baik, merencanakan keturunan itu seperti apa. Nah, KRW ini tuh sebenarnya biasanya itu hanya 1 tahun 1 kali, dikarenakan saya perlu mendedikasikan waktu khusus kalau untuk KRW, karena nggak bisa direkam gitu, benar-benar harus live langsung kan. Jadi selama 10 pertemuan itu live semuanya, jadi teman-teman nanti yang ikut kelasnya itu benar-benar bisa berinteraksi dengan seluruh peserta dan juga bisa bertanya langsung kepada saya gitu. Makanya jarang banget diadain KRW kayak gitu. Dan insya Allah yang terdekat ini akan ada di bulan Maret ini. Teman-teman bisa daftarnya langsung ke Instagram @mahabahfamily. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau yang mau daftar boleh untuk info lengkapnya ke Instagram @mahabahfamily atau bisa hubungi ke afiliat resmi dari Mahabah Family. Jangan lupa untuk ikutan, karena boleh jadi kelas KRW ini hanya diadakan 1 kali saja di tahun ini. Salah satu indikator penting dari berkualitas atau tidaknya generasi yang dilahirkan itu bergantung pada bagaimana kualitas dari kita sebagai wanita yang melahirkannya. Oleh karena itu, mari kita jaga apa yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai bentuk syukur dan wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.